Nah, bagaimana jadinya jika dua Yonko paling ditakuti akhirnya bentrok langsung di garis terdepan tuh. Di satu sisi sang si rambut merah yang selama ini dikenal tenang itu akhirnya melepaskan amarahnya demi melindungi masa depan era baru. Di sisi lain Kurohige itu muncul dengan kekuatan kegelapan dan ambisi yang tak terbendung itu ya, berniat mengguncang dunia demi tahta mutlaknya. Dalam cerita ini kita akan menyaksikan tabrakan kekuatan haki tingkat dewa, pengkhianatan mengejutkan dari dalam tubuh bajak laut sendiri, hingga rahasia masa lalu yang mengaitkan nama besar Rock di sebeknya legendaris, Joy Boy yang melegenda itu, dan kaum langka dari ras Elbaf serta Pulau Suci. Inilah kisah dimana bukan hanya pukulan kekuatan yang dipertaruhkan, tapi juga takdir warisan sendiri, harapan dari perubahan dunia itu, kebangkitan gap di Marineford baru itu, konspirasi tubuh Rock yang diburu banyak pihak, hingga rencana licik Kurohige dan pengkhianatan diam-diam dari Aokiji Kuzan. Semua itu jadi bagian dari penting di penggambaran cerita chapter terbarunya. Ini menarik nakama, selamat datang teman-teman. Kita akan bahas seluruh cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, The Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Gini nakama, di pusat kekuasaan dunia itu sebuah ruangan megah yang biasa menjadi tempat para gorosei berdiskusi ya, terasa berbeda di Marijoa sendiri. Ruangan itu tidak hanya dipenuhi oleh 5 tetua dunia, tapi juga oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai cabang pemerintahan pusat. Suasana berubah menjadi lebih serius ketika Im Sama, sosok misteri di balik layar dunia sendiri itu memerintahkan agar semua elemen penting itu pada berkumpul. Sebuah rapat strategis akan segera dimulai. Agenda utama kali ini adalah ngebahas ancaman yang kian tak terkendali dari berbagai penjuru dunia sendiri. Tak hanya para gorosei yang hadir, fitur wajah keras Laksamana Armada Akainu tampak di sana pula, berdiri bersama dengan Inspektur Kong, Kepala Staf Pemerintahan Pusat. Para komandan CP0 juga muncul ditemani oleh Wakil Komandan Kesatria Suci, karena komandan utama mereka itu tengah berada di medan perang yang melawan pasukan revolusioner. Nama-nama besar berkumpul menciptakan ketegangan yang nyaris bisa dirasakan di sana. Nah, dunia tengah berubah dan perubahan itu membuat para petinggi merasa tidak nyaman. Laporan pertama datang dari pihak Angkatan Laut. Akainu dengan nada geramnya yang khas itu mengungkapkan betapa cepatnya perkembangan armada bajak laut topi jerami. Cavendish berhasil menarik kelompok bajak laut Rocky untuk bergabung. Nah, sementara sisa lainnya untuk mempersatukan ras lengan panjang dan kaki panjang yang sebelumnya berseteru itu. Armada Orlombus pun terus berkembang pula, terbuka untuk siapa aja yang ingin bergabung. Sementara itu, di sini kita melihat bagaimana para bajak laut setelah insiden penyerangan terhadap Saint Carlos itu ya, nama mereka itu kian harum aja di kalangan yang ngebenci pemerintahan dunia. Semuanya gejolak-gejolak itu mulai pada timbul. Tak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa tanpa arahan langsung dari Luffy, aliansi yang ia bentuk tumbuh menjadi kekuatan besar yang makin ditakuti. Di saat yang sama pula, organisasi Cross Guild ikut menjadi sorotan utama. Mereka bukan hanya menarik petarung baru, tapi juga mempersulit gerakan angkatan laut dengan sistem bounty terbalik itu, menaruh harga di kepala para marinir. Akainu dengan wajah ngebara itu menyebut bahwa dirinya kini memiliki bounty 5 mahkota. Itu setara dengan 5 miliar berry loh, sebuah pengkhianatan sekaligus tantangan secara terbuka. Jelas ya, laporan berikutnya datang dari pemimpin ZP0. Ia menjelaskan bahwa terjadi perebutan wilayah antara pasukan revolusioner dan pemerintahan pusat. Banyak negeri-negeri yang memberontak ingin bergabung sebagai afiliasi pasukan dari revolusi. Pemerintah itu berusaha keras menarik mereka kembali. Namun, itu tak semuanya berhasil ya. Sebagian besar telah jatuh ke tangan revolusioner sendiri, memperkuat posisi Dragon dan juga para sekutunya. Nah, situasi kini kian runyam aja nih
ketika CP0 itu melaporkan adanya pergerakan mencurigakan dari ras-ras yang selama ini hidup dalam bayang-bayang sendiri, ras Bagnir, Lunarian, dan juga Mata Tiga, serta masih banyak ditutupi lainnya. Mereka mulai menampakkan diri sejak poster buronan Luffy sebagai Nika itu tersebar luas ya. Bagi mereka, Luffy bukan sekedar buronan aja, ia adalah kebangkitan dari simbol Joy Boy baru yang mereka tunggu selama ini. Wajah guru saya pun pada berubah. Mereka tahu betul apa arti kehadiran Joy Boy kepada dunia. Ketegangan meningkat ketika dua Yonko terakhir ikut dibahas pula, Sang dan juga Kurohige. Diketahui bahwa kapal Sang terlihat di dekat perairan Hachinosu, markas bajak laut Kurohige sendiri. Ini jelas bukan kebetulan, badai besar akan segera pecah di tempat tersebut. Di Pulau Hachinosu, suasana mencekam sudah terjadi. Bajak laut Akagami ternyata dengan gap telah meloloskan diri dari penjara bawah tanah pulau tersebut. Kini mereka bersatu untuk satu tujuan lagi, menjatuhkan Kurohige intinya. Dari kapal yang belum menyentuh pantai itu, Sang menggunakan Hosoku no Haki yang sangatlah dahsyat. Gelombang energi itu melesat dengan cepat menembus udara, menggetarkan pulau dari kejauhan. Serangan ini bukan untuk melukai tapi untuk mengintimidasi secara langsung. Kita lihat bagaimana Sang tahu ya kelemahan terbesar Kurohige itu, sifat ceroboh dan juga mudah paniknya. Meski cerdas dan penuh perhitungan, Kurohige kerap kehilangan kendali di saat-saat genting. Sang berniat memanfaatkan celah tersebut. Bahkan ketika melawan Trafalgar di Waterloo, Kurohige itu beberapa kali terkena serangan telak nih karena gagal untuk mengantisipasikan. Keunggulan ini jadi senjata utama dari Sang. Daripada langsung bertarung, ia memilih menggoyang mental lawan sejak awal pertarungan. Sementara itu nakama, Gap yang berdiri di samping Sang itu hanya bisa kagum nih. Pemuda berambut merah ini benar-benar telah tumbuh menjadi seorang monster. Dalam hatinya ia mengingat kembali masa lalu. Kilas balik pun muncul dalam ingatannya. Masa lalu di mana Roger dan Gap yang masih muda saling bentrok di puncak kejayaan mereka. Saat itu Gap sempat melihat anak kecil berambut merah menyaksikan pertarungan mereka itu. Ia sempat bertanya kepada Roger, "Apakah itu anakmu?" Namun Roger hanya tertawa berkata bahwa bocah itu ditemukan dalam peti harta karun dari God Valley. Itulah yang membuat Gap itu kaget nih. Nama Vigarland sempat muncul dan Gap mendengar bahwa Garling Vigarland itu kehilangan ayah di God Valley kan. Sebuah kebetulan yang terlalu aneh jika tidak berarti sesuatu. Meski waktu itu tak dipedulikan, kini semuanya mulai masuk akal lagi. Sang si bocah dalam peti itu adalah anak dari klan bangsawan keluarga Vigarland yang kini tahtanya sangatlah mentereng tuh dalam pemerintahan dunia. Roger tahu bocah itu sangat istimewa. Ia bisa merasakannya dari aura haki yang memancar dari tubuh mungil tersebut di masa itu. Karena itulah Roger tuh melatihnya secara diam-diam, mewariskan teknik-teknik kuat seperti Kamusari Divine Departure. Maka tak heran ya, kini Sang berdiri sebagai Yonko dengan kekuatan yang bahkan mampu menyaingi para legenda dan beberapa kekuatannya mirip identik dengan Goldie Roger, sang raja bajak laut nakama. Kilasan masa lalu pun juga akhirnya sudah pudar nih. Gap kembali menatap Sang yang perlahan menghentikan aliran hakinya. "Sudah cukup," kata Sang dengan nada kerasnya nih. Ia tahu bahwa Kurohige kini telah terintimidasi, tak perlu untuk ngebuang energi terlalu banyak. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Di sini Sang lalu bertanya kepada Monkey D. Gap bagaimana bisa lolos dari penjara Hachinosu. Nah, Gap itu menjawab bahwa sebagian bukan pengguna buah iblis. Borgol batu laut bukanlah masalah besar. Namun, luka-luka parah akibat pertarungan membuatnya sedikit melemah. Yang mengejutkan, Kuzanlah yang datang secara diam-diam menggunakan es untuk menyembuhkan Gap hingga tenaganya cukup pulih lagi. Setelah itu dengan haki miliknya Gap menghancurkan Borgol dan keluar dari penjara tersebut. Artinya Kuzan sengaja melakukan hal tersebut. Sang dan Gap sama-sama menyadari bahwa Kuzan tidak benar-benar berpihak kepada Kurohige. Selama ini ia hanya bersandiwara untuk tujuan khusus nih, menjalankan misi rahasia yang belum diketahui siapapun. Bahkan saat harus bertarung melawan Monkey D. Gap, gurunya sendiri itu hanyalah bagian dari penyamarannya. Ia tak bisa membiarkan penyamaran itu terbongkar kan. Gap membenarkan dugaan tersebut. Ia merasa bahwa di balik ekspresi dingin Kuzan ada kesetiaan lama yang belumlah padam. Ketika Gap terbaring lemas setelah pertarungan, Kuzan pun kesempatan membunuhnya itu kan. Dia mendapatkan hal tersebut tetapi ia tidak melakukannya. Justru ia menyembuhkan luka-luka tersebut. Sebuah isyarat yang terlalu jelas untuk diabaikan di sana. Namun pertanyaan tetap juga membuat penasaran.
apakah sebenarnya tujuan Kuzan itu sendiri? Untuk siapa dia bekerja sekarang? Apakah kepada Sword Army atau dengan sosok-sosok lain? Apa yang sebenarnya ia incar dalam kelompok Kurohige itu sendiri? Perannya bakalan menarik sih ke depannya. Dari sini nakama, epilog ending ke depan tuh bakalan sangat seru. Bagaimana jika pertempuran besar antara sang Kurohige ternyata hanyalah permulaan dari konflik jauh lebih luas? Apakah kemunculan Haki Raja milik sang yang begitu mengintimidasi akan menjadi kunci membuka rahasia masa lalunya yang selama ini tersembunyi itu, termasuk kebenaran soal hubungannya dengan keluarga Vigarland Family? Di sisi lain ini, kemungkinan ada maksud tersembunyi dari tindakan misterius Kuzan yang justru menyelamatkan gurunya sendiri, Monkey D. Semuanya menjadi tanda tanya besarnya. Nah, jika rasa-rasa langka seperti Bagnir, Lunarian mulai bergerak karena mengenali sosok Joy Boy dalam diri Luffy, apakah ini pertanda ya bahwa era perubahan besar benar-benar akan dimulai? Apakah para Gorosei dan Imu akan semakin terdesak oleh kekuatan baru, atau justru mereka akan merencanakan strategi yang bisa memutar balik alur pertempuran itu sendiri nakama? Situasi makin kacau dan Elbaf sendiri menjadi puncak dalam pertempuran di saga besar itu nanti. Kalau mau kita rangkum dalam kesimpulan di video ini ya nakama, bahwa pertarungan legendaris yang mempertemukan dua Yonko, sang si rambut merah dan juga Kurohige si kaisar kegelapan itu berjalan heroik, telah ngebuka babak baru dalam sejarah bajak laut. Sang dengan haki raja yang fenomenal mengguncang seluruh arena kan, bukan untuk menunjukkan kekuatan sejatinya aja, tetapi menyampaikan pesan bahwa ia siap melindungi generasi baru, terutama Luffy. Dan juga ya ingat, master plan itu emang awalnya dibentuk oleh Akagami kan, yang serasa melindungi Luffy nih. Di sisi lain, Kurohige yang selama ini tampil dengan sebagai dalang kekacauan itu ya, kini mendapat perlawanan yang tak lagi bisa dianggap remeh. Bahkan dari dalam barisannya sendiri, tindakan Kuzan yang misterius dan penuh teka-teki harusnya juga bisa waspadai lagi. Apakah Kurohige sendiri itu mencurigainya ya? Ini bakalan menarik. Semua kekacauan dari kekuatan besar yang mulai pada bergerak, Sang, Gap, Ras Bugnir dan juga ras lainnya sendiri, jangan lupakan Lunaria. Sosok-sosok itu akan saling terkait dengan Joy Boy. Sementara itu dari pihak Imu dan Angkatan Laut itu semuanya bakalan menjadi pertempuran heroik ketika mereka sudah merencanakan strateginya. Bahkan di nakama sudah terdengar kabar jika Imu itu menaruh salah satu pionnya di sana di Elbaf itu. Orang tersebut itu adalah Gunko. Well, apakah Gunko itu punya hubungan keluarga dengan Imu? Mungkin aja namanya itu adalah Nerona Gunko. Jika itu terjadi bakalan menarik sekali sih. Kalian sendiri gimana? Sepakat dengan penggambaran bagaimana cerita itu berlangsung? Jadi itulah tadi ya bagaimana pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.